Keyakinan banyak orang dia mau di Malaysia. Kan jalan tikusnya banyak. Ya, Dari Malaysia darat, rada-rada ya. kayak Indonesia lah ya kan? Ya, katakanlah semua aparatnya bagus. Ya, termasuk Indonesia nih. Iya. Tapi jalan tikus kan ada. Terus Selalu ada, pulau ya, pas sepanjang pantainya Malaysia itu kan juga nggak terkontrol karena kan pantainya panjang juga kayak kita. Kan sangat Jadi mungkin. sebenarnya itu sikap itu munculnya dari ini. Dengan mengumumkan red notice open seperti yang dilakukan kejaksaan itu sama dengan memberitahu ke Riza mulai sekarang dimanapun lo stay jangan keliling-keliling. Lu jangan kemana-mana. Itu aja lo akan selamat kalau diam aja. Kecuali lu bisa nyilem. Iya. Karena yang banyak terjadi biasanya red notice ya dimasukin di dalam red notice tapi diam-diam tidak diumumkan Tidak di konferensi dipublish, pers kan. Di konferensi pers seperti ngasih tahu, "Oi, jangan jalan-jalan ya gitu loh." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Apa kabar Riza Halid? Wah, Riza Halid. Kabar Jadi baik. ingat Riza Halid, tiba-tiba ingat Riza Halid. Gimana kabar itu? Beberapa hari yang lalu ya. Iya, jadi beberapa hari yang lalu Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan surat panggilan yang ketiga. Karena dia nggak datang, maka Kejaksaan Agung sorenya menetapkan sebagai daftar DPO dimasukkan dalam daftar DPO daftar pencarian orang. DPO. Ya DPO kan. Ya. DPO kemudian masuk red Daftar notice. buron lah gampangnya. Daftar buron. Yang memasukkan ke red notice sebenarnya polisi. Polisi ya. Karena itu bagian dari networknya yang disebut Interpol, Iya. kepolisian dunia. Jadi Yang bukan pusatnya di kejaksaan. Perancis ya, kalau nggak salah di Paris ya. Kejaksaan meminta polisi untuk menyampaikan ke Interpol bahwa dia udah masuk di red notice. Jadi Dimanapun dimanapun sebenarnya dimanapun di mana negaranya menjadi anggota Interpol. Tapi kayaknya Interpol udah hampir semua negara udah Iya, masuk. Gitu. betul ya. Jadi dimanapun dia akan lewatin kantor imigrasi, ketangkep, ketahuan dia akan ditangkap. Kalau dia lewat. Ya, Kalau dia lewat. saya kira sih dia nggak, karena ini sudah masuk di DPO dan di red notice, maka Dia nggak akan di satu negara manapun dia nggak akan kemana-mana. Nggak akan melewati Ya, perbatasan. kecuali Dia perbatasan jalan tikus ya, atau itu bisa aja gitu. Perahu-perahu kecil itu bisa aja. Tetapi kalau sampai melewati imigrasi di bandara atau di pelabuhan, pasti kena. Dan itu sih untuk kayak gini sih polisi internasional tuh tertib. Tidak ikut main kucing-kucingan. Walaupun sebenarnya red notice itu tidak menimbulkan kewajiban hukum buat negara yang dilewatin untuk menangkap. Jadi nggak wajib. Kalau negara misalnya masuk di Jepang, polisi Jepang nggak mau nangkap, biar aja. Itu terserah. Tapi biasanya kalau Interpol itu biasanya kecuali kejahatan-kejahatan yang justru yang politik kadang-kadang masih bisa dilepas ya. Dilepas gitu. Tapi kalau korupsi, apalagi narkoba, terorisme itu pasti dengan senang hati kena. mereka nangkep. Ya pasti kena. Nah, Tapi lu sedang bicara tentang Riza ya, Halid ya, bukan orang-orang biasa dengan kapital yang kecil. ya kalau kapitalnya sedang ketangkep juga. Kapital sedang gua baru tahu ada kapital sedang. Ada kecil, ada sedang ya kan. Ini besar. Ya kan? Ini gede, besar banget lah. Gitu. Tergantung siapa yang ngukur. Kalau ukuran kita yang kecil aja udah besar banget kan. Kan kabar dulu kejaksaan bilang yang bersangkutan ada di Singapura. Kemudian Singapura declare nggak ada. Kemudian dicuragi Malaysia. Malaysia juga declare nggak ada. Malaysia declare Pak? Declare. Oh declare nggak ada. Tapi keyakinan banyak orang dia mau di Malaysia. Kan jalan tikusnya banyak. Ya, Dari Malaysia darat. rada-rada Ya. kayak Indonesia lah ya kan. Ya katakanlah semua aparatnya bagus. Ya. Termasuk Indonesia nih. Iya. Tapi jalan tikus kan ada. Terus Selalu ada, pulau sepanjang pantainya Malaysia itu kan juga nggak terkontrol karena kan pantainya panjang juga kayak kita. Kan sangat Jadi mungkin. sebenarnya itu sikap itu munculnya dari ini. Dengan mengumumkan red notice open seperti yang dilakukan kejaksaan itu sama dengan memberitahu ke Riza
mulai sekarang dimanapun lo stay, jangan keliling-keliling. Lu jangan kemana-mana. Itu aja. Lo akan selamat kalau diem aja. Kecuali lu bisa nyilem. Atau pesawat kecil. Karena yang bisa banyak mendarat di terjadi mana-mana. biasanya red notice ya dimasukin di dalam red notice, tapi diam-diam tidak diumumkan Tidak di konferensi dipublish, ya, pers kan. betul. Di konferensi pers Ya. seperti ngasih tahu, "Oi, jangan jalan-jalan ya," gitu loh. Ya memang Terus ada yang datang. Gimana kabar Pak? Butuh apa, Pak? Butuh apa, Pak? Kita yang datang. jadi kasus Pertamina ini Kapital memang besar ya. Ya, kapital besar. Iya. Jadi kasus Pertamina ini memang menimbulkan tafsiran macam-macam, termasuk tafsiran kisah terakhir. Ya. Bayangkan 9 orang sudah ditangkap pada bulan Februari. Kemudian bulan Juni Kejaksaan Agung menyatakan sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut. Kan dari penyidik ke penuntut. Mestinya dalam jangka 20 atau 50 hari lah. Itu peraturan apa, Dik? Ini di Undang-Undang Tipikor. Oh, Undang-Undang Tipikor. Itu kan sudah harus dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan pendakwaan kan. Nah, sampai sekarang belum terjadi. Sehingga kita berpikir, loh, kalau prosedur hukum acara tindak pidana korupsi tidak ditaati dengan baik, kan sangat mungkin perkara ini tidak berjalan dengan Mungkin nggak, Di? Mungkin nggak, Di? Ini Menguap. bukan menguap. Penundaan dilimpahkan ke pengadilan ini terjadi karena dalam penyidikannya kejaksaan lalu muncul. Karena gue dengar nilai korupsinya juga sekarang berubah. Iya, berubah. Naik dari dulu di awal di Februari itu nilai korupsinya 193,7 triliun. Sekarang 285 285. triliun. Naik berapa tuh? Naiknya hampir 98. hampir 100% lah ya gitu. Jadi nilainya makin gede, tetapi makin kabur juga gitu. Iya, makin nggak jelas. Maksudnya kejaksaan mengkoreksi, ternyata korupsinya lebih besar. Iya. Tapi orangnya masuk sekarang udah nggak ada. Iya. Terus ngapain? Ya. Dan nggak ada yang disita. Dan kalau kita lihat Riza Khalid itu kan 5 mobil disita. Oh, mobil aja. Mobil. Rumah segala macam belum? Belum. kalau kita lihat khusus untuk Riza Khalid ini kan memang ada keanehan. Dulu saya sempat menyebut komisaris, tapi ternyata sebetulnya itu direktur utama. Gading Ramadan itu direktur utama PT Orbit Terminal Merah. Itu yang Jadi ditangkap. bukan komisaris. Ya, itu yang ditangkap pada saat tahapan pertama. Iya. Nah, perusahaan dia ini PT Orbit Terminal Merah nih punyanya si Rizal Khalid. Mestinya kan Rizal Khalid juga ditangkap saat itu. Saat itu Riza Khalid masih ada di Indonesia. Konon sudah masih ada di Indonesia, Ya. tapi bisa juga sudah ini kita kan nggak ngerti. Yang jelas kenapa Riza Khalid nggak ditangkap saat itu. Makanya kemudian kan muncul berbagai macam diskusi di masyarakat menjadi lebih seru setelah juru bicaranya Pak Hasyim Membantah. tiba-tiba membantah gitu bahwa Pak Hasyim nggak ada kaitannya dengan Riza Khalid, bahwa Pak Hasyim ditelepon, dihubungi oleh orang-orang yang mengaku untuk mengurus Riza Khalid atau mengaku orang-orangnya Riza Khalid. Pak Hasyim mengaku itu iya, tapi kepada mereka selalu saya bilang urusannya sama kejaksaan, bukan urusan sama saya gitu. Urusan sama saya ya mari bisnis biasa, karena kan si Hasyim ini kan ya keluarga bisnis minyak juga pemain juga gitu. Jadi memang serba kapur, dan sampai sejauh ini setelah Riza Khalid dinyatakan tersangka dan kemudian jadi buron, sebetulnya nggak ada progres apa-apa. Selain itu tadi, selain menyampaikan ke polisi internasional bahwa apa akibatnya kalau terus-terusan begini? Nah, kalau lihat hukum acara pidananya kan ada tahapan-tahapan tuh, penyidikan sekian lama, proses penuntutan, kemudian ada penuntutan, terus kemudian ada dakwaan. Yang pertama begitu menyampaikan dakwaan dibacakan dakwaan kan. Nah, itu kan ada waktunya. Nah, itu sudah terlewati semua ini. Nah, makanya implikasinya bisa jadi nanti pada saat sudah dilimpahkan di pengadilan ada pra-peradilan kan, dan itu
bisa aja digugurkan sama hakim karena prosedurnya tidak terpenuhi. Gitu. Nah kalau itu sampai terjadi, ya rame lagi atau prosesnya dari awal lagi. Dan kita jadi tahu kalau sebuah perkara itu prosesnya nggak ada ujung pangkalnya, itu pasti permainan semua gitu. Ini apa? Nggak pernah. Ini kan kebalikan dari itu, dari siapa namanya? Kasus Pertamina ada 9 yang ditahan, tapi Rizal 9 ada 18. Nah, tapi khusus yang Rizal pada Khalid nggak nggak ikutan. kebalikan dengan Tom Lembong. Tom Lembongnya ditahan di vonis, 9-nya belum. Belum. Ya itu pengusaha jadi soal importir sekarang. gula, ya kan? Lagi pada minta dibebasin juga itu. Tapi ya, tapi kalaupun kejaksaan berusaha memenuhi hukum acara yang ada di Tipikor, harusnya dia udahlah yang 9 dulu dilimpahkan ke pengadilan. Iya, betul. Kenapa sampai sekarang telat? Kapital kecil jadi. Menurut gua menunggu Pak Prabowo. Ya. Maksudnya? Kejaksaan ragu-ragu lah kira-kira ini Iya, terusin apa enggak sih? No go atau no go? Padahal sih sudah sebenarnya. selesai, masalahnya juga dianggap udah nggak ada kan? Kan Pak Prabowo bilang kita tidak akan tolerir koruptor akan kita, tapi itu kan bicara umum. Kasus Begitu spesifik. kasus spesifik, apalagi ini tentang minyak, yang keluarga Pak Prabowo juga kan main di situ. Ya. Kan kejaksaan sebenarnya butuh sign. Ini go atau no go. Iya. Padahal kan kemarin waktu kasus beras itu, kan selain Menteri Amran yang dipanggil secara khusus kan Jaksa Agung sama Kapolri. Kan mestinya sempat ngelontarin dong. Ya, namanya juga Selesaikan, sangat urgent ya? gitu. Iya. Gimana Pak Presiden urusan ini? Ya, dikasih Terus sign aja. terus apa berhenti deh Pak gitu kan? Itu kalau mereka nanya, kalau mereka nggak nanya presidennya lupa. Coba ini kan menduga-duganya. Udah nggak jelas nih ujungnya, udah nggak jelas. Tapi intinya adalah ini kasus ini bisa berpanjang-panjang, bisa dibikin singkat karena sebenarnya kejaksaan sudah cukup. Kalau udah dilimpahkan dia pasti sudah merasa cukup, merasa bukti-bukti yang dia punya sudah cukup karena sudah dilimpahkan, ke penuntut umum ya. Bisa sampai si penuntut umum soalnya 9 nggak perlu bahan penyidikan, nggak perlu alat bukti lagi. Artinya itu sebenarnya kasus ini sudah oke lah untuk digokan. Gitu. Pak Presiden, kalau ini drama, masyarakat menanti kelanjutan dari drama ini. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan?